upacara, memasuki lapangan upacara. Guru pasukan, saya Bilali. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing ketua kompi kepada pemimpin upacara. Mari maju. Jalan. Luruskan. Lapan, satu siap. Kompi dua siap. Kompi tiga siap. Lipat siap, laporan selesai. Lapan lima, maju depan. Siap. Balik kanan, gerak. Mari maju. Jalan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan diistirahatkan. Istirahat di depan. Gerak. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak. Tegak! Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Nomor upacara hormati Hari Kesatuan Pancasila tahun 2022. Siap. Laksanakan. Siap. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara dan diiringi lagu Indonesia Raya. Lurus. Jalan di depan. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Haluan kanan.
peningkan cipta dipimpin oleh seluruh peserta upacara. Dan heningkan kita mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh seluruh peserta upacara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Pertama, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat karunia sehat walafiat, sehingga kita pada pagi ini telah dapat menunaikan kewajiban kita, mengabdikan diri kita untuk melaksanakan upacara yang merupakan hari ini untuk memperingati hari peristiwa G30 SPKI, yaitu gerakan 30 September yang semestinya kita peringati di 2-3 hari yang lalu, mengingat hari Sabtu dan Minggu, hari Jumat juga, maka kita ganti hari ini. Bapak lihat pelaksananya pun juga luar biasa, semuanya ganteng-ganteng, dan pelaksananya juga cakap semua, tidak ada kesalahan. Tepuk tangan dulu semuanya. Terus buat kita semua juga peserta upacara, mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua, terutama yang kena panas itu. Terus hari ini Bapak ingatkan sedikit sebagai amanat pada pagi ini, perlu siswa-siswa kita atau seluruh anak didik mengetahui dan saling mengingatkan bagaimana peristiwa G30S itu terjadi. Awal mulanya negara kita ini baru lepas dijajah atau baru proklamirkan kemerdekaan. Setelah terbentuk beberapa tahun, maka ada keinginan-keinginan dari gerakan-gerakan itu yang disebut dengan gerakan 30S itu, yang menginginkan negara ini dirubah dengan ideologi yang lain. Dia tidak setuju dengan ideologinya Pancasila. Jadi diculiklah beberapa jenderal. Inilah tingkat jenderalnya pada pagi ini. Kalian lihat ini, ada yang ya, ini juga angkatan darat. Nanti akan secara disinopsiskan nanti sedikit tentang siapa-siapa yang telah menjadi korban G30S itu. Jadi intinya gerakan itu yang tidak menyenangkan bahwa Pancasila itu berdiri di tanah air kita ini. Maka dirongronglah, maka terjadilah penculikan. Inilah sampai meninggalnya dan korbannya 7 jenderal. Ini berapa nih? Banyak jenderal nih, ada yang bintang 3 nih. Nah, jenderal kita nih. Mudah-mudahan jadi jenderal nanti ke depannya. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita Arif ini yang pakai loreng ini jadi jenderal nanti. Terus tentu Bapak tidak perlu menjelaskan bagaimana sebelum terjadinya peristiwa itu. Kalian bisa buka di YouTube atau kalian baca di buku. Yang terpenting bagi kita sebagai siswa hari ini, ya, harus bijak berpikir. Ya, di sekolah ini sifatnya kalian itu bukan hanya belajar semata. Di sini ada mendidik.
ada didikan itu merupakan kedisiplinan, ya, baik kedisiplinan dalam belajar maupun di luar belajar. Seperti hari-hari dah Bapak sampaikan, tiap minggu pembina upacara menyampaikan, tolong masing-masing individu diri kamu menjaga kebersihan. Ini juga tidak terwujud saya lihat. Bapak lihat nasi, seenaknya begitu habis makan, bungkus mie kah, bungkus kakak kah, bungkus es kah, campak sembarang tempat. Nah, ini yang tidak menghargai kemerdekaan. Ya, ini adalah tempat kita, rumah kita harus sehat dan harus bersih. Nah, dengan cara itulah kita menghargai jerih payah atau perjuangan para pahlawan itu. Bukan kita harus juga mengangkat senjata, tidak. Hari ini kita peringati dan kita doakan. Tadi sudah mengingatkan kita doakan para pahlawan itu yang telah mendahului dan gugur di dalam gerakan G30 SPKI ini. Semoga arwah para pahlawan tersebut diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan ditempatkan oleh Allah SWT di tempat yang surga-surganya Allah. Baik, yang terakhir Bapak sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta upacara pada pagi ini yang hadir. Tetap yang tidak hadir kita inventarisir untuk ke depan supaya lebih baik, tidak ada alasan-alasan lain kecuali yang bersangkutan sakit. Dan terakhir lagi sampaikan pada hari ini bahwa kita telah menyelesaikan mid semester. Jadi tentu 3 bulan nggak sampai ya, 2 bulan setengah ke depannya kita akan menghadapi apalagi habis mid. Habis di tengah berarti di penghujung semester atau kita melaksanakan semester pertama. Mudah-mudahan anak-anak kami ingat, tadi pesannya sedikit aja. Masing-masing diri kamu camkan untuk berbuat baik di sekolah ini. Hari Sabtu kemarin saya pesan, tidak ada main geng-geng di sekolah ini, geng-geng. Apa istilah geng-geng itu? Kelompok-kelompok. Kemarin baru kami menyelesaikan 2 orang tua wali murid gara-gara anaknya yang berkelahi di sekolah. Kemarin semua kembali Bapak ingatkan yang Bapak sampaikan hari Sabtu, kalau ada diri kamu dipalak, tahu dipalak, dimintain uang, disuruh begini, laporkan ke guru. Ingat itu. Bapak Ibu guru akan memberikan perlindungan kepada kamu dan akan memberikan pelajaran bagi mereka-mereka atau teman-teman kamu yang menyalahi aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena wajib oleh seluruh peserta upacara. Garuda Pancasila ciptaan Sudarnoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dalam suasana yang hikmat ini, kami persembahkan puja dan puji syukur serta doa kehormatan. Kami memohon kepadamu, curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada pahlawan ksatria kusuma bangsa yang telah mendahului kami. Sesuai dengan janji-Mu, ya Allah, lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan, pengabdian, dan pengorbanan mereka. Terimalah dharma bakti dan amal soleh mereka. Jadikanlah mereka sebagai syuhada dan pahlawan bangsa yang Kau ridhoi. Dekatkanlah mereka di sisi-Mu, ya Allah, dan dekatkanlah pula hati kami dengan semangat juang mereka. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadilah peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Lipatkanlah karunia-Mu, baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami, untuk menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera. Maudatun thayyibatun warabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan Pengabul doa, ampunilah semua dosa kami, dosa bapak ibu kami dan guru-guru kami, para pemimpin kami dan dosa para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada kami yang penuh tetesan keringat, darah dan air mata. Dengan pahala yang berlipat ganda, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan profil pahlawan revolusi. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah 19 Juni 1922, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun. Adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September. 200 orang tentara mengepung rumah Jenderal Ahmad Yani di Jalan Latuharino 6 di pinggiran Jakarta Menteng, Jakarta Pusat. Biasanya Jenderal Ahmad Yani memiliki 11 tentara menjaga rumahnya. Dirinya kemudian melaporkan bahwa seminggu sebelumnya tambahan 6 orang ditugaskan kepadanya. Orang-orang yang dimaksud berasal dari Komando Latif. Yang diketahui Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu komplotan utama 30 September. Ketika para penculik datang ke rumah Ahmad Yani dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa menghadap presiden, ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Ketika penculik menolak, ia menjadi marah, menampar salah satu prajurit penculik dan mencoba untuk menutup pintu depan rumahnya. Salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan sentak, membunuhnya secara spontan. Untuk tubuhnya dibawa ke Lubang Buaya di pinggiran Jakarta dan bersama dengan orang-orang dari jenderal yang dibunuh lainnya yang disembunyikan di sebuah sumur bekas. Tubuh Jenderal Ahmad Yani dan orang-orang korban lainnya diangkat pada tanggal 4 Oktober dan semua diberikan pemakaman pada hari berikutnya. Sebelum dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, pada hari yang sama Jenderal Ahmad Yani dan rekan-rekannya resmi dinyatakan sebagai pahlawan revolusi dengan keputusan presiden dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal Bintang 4. Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman. Pahlawan revolusi yang kedua ini lahir di Wonosobo, Jawa Tengah 14 Agustus 1918. Ia meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 47 tahun. Adalah salah satu pahlawan revolusi dan tokoh militer Indonesia. Ia meninggal dibunuh pada peristiwa Gerakan 30 September dan mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Semasa hidupnya, ia juga pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 1951. Siswondo Parman pernah menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta Desember 1945, Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya pada tahun 1949, Kepala Staf G pada tahun 1950, hingga Atase Militer RI di London pada tahun 1959.
Mayor Jenderal TNI Anumerta DI Panjaitan, lahir di Balige, Sumatera Utara, 9 Juni 1925. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 40 tahun. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ia merupakan sosok yang gemar musik klasik dan merupakan penganut Protestan yang taat. Sesudah pengakuan kedaulatan, ditunjuk sebagai kepala operasi di Medan, lalu dipindahkan ke Teritorium 2, Sumatera Selatan. DI Panjaitan pernah menjabat atase militer di Bonn, Jerman Barat. Untuk selanjutnya ditugaskan lagi sebagai Deputi 1 Kasat dengan pangkat kolonel. DI 1 Panjaitan pernah menjadi tentara sukarela di wilayah Pekanbaru, Riau. Ia juga pernah bergabung di TKR dan langsung menjabat menjadi komandan batalion, yang tak lama kemudian dimandatkan menjadi komandan pendidikan Divisi 9 Benteng di Bukit Tinggi pada tahun 1948. Letnan Jenderal TNI Anumerta MT Haryono, lahir di Surabaya, Jawa Timur 20 Januari 1924. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 41 tahun. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang terbunuh pada peristiwa G30 SPKI. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. MT Haryono menguasai 4 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan Belanda. Berkat kemampuan tersebut, ia sering dibutuhkan dalam perundingan dengan pihak Belanda maupun Inggris. MT Haryono sempat bertugas di Belanda sebagai atase militer Indonesia. Ia kembali ke Indonesia untuk beragam tugas, hingga akhirnya pada tahun 1964 diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat. Pada 30 September 1965, MT Haryono menjadi salah satu jenderal yang hendak diculik. Pada saat kejadian, ia sempat melawan namun ia tertembak. Jenazah MT Haryono juga ditemukan di Lubang Buaya dan dimakamkan di TMP Kalibata. Maijen TNI Anumerta Sutoyo Siswa Miharjo, lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 1922. Adalah seorang pahlawan revolusi dan tokoh militer Indonesia. Sebelum menjadi tentara, ia sempat menjadi pegawai negeri sipil di kantor Kabupaten Purworejo, namun berhenti dengan terhormat tahun 1944. Pada tahun 1954, ia diangkat menjadi kepala staf markas Berkas Polisi Militer. 2 tahun kemudian, ia bertugas di landas sebagai asisten atase militer RI untuk Inggris. Setelah kembali ke tanah air, ia mengikuti kursus di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Siskoat di Bandung. Kemudian ia diangkat menjadi pejabat sementara Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Berkat pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang luas di bidang hukum pada tahun 1961, Sutoyo diserahi tugas sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Sutoyo juga diculik dan jenazahnya dibuang di Lubang Buaya, sama seperti pahlawan revolusi lainnya. Jenazah Sutoyo kemudian dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, lahir di Purwokerto, Jawa Tengah 20 Juni 1920. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun. Adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang merupakan salah satu korban dalam G30 SPKI dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia, ia sempat ditawan dan dimasukkan ke dalam penjara, namun berhasil kabur. Terakhir ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera. Kapten
Anumerta Pierre Andries Tendean, lahir 21 Januari tahun 1939, meninggal 1 Oktober 1965 pada umur 26 tahun, adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi pahlawan revolusi dan termuda pada peristiwa G30S PKI. Tendean yang memang bercita-cita besar menjadi tentara sejak kecil, memutuskan bergabung ke Sekolah Militer Akademik Teknik Angkatan Darat, hingga akhirnya pernah berpartisipasi dalam sebuah operasi militer memberantas pemberontakan PRRI di daerah Sumatera. Bahkan setelah lulus pun, Tendean langsung dikerahkan menjadi seorang komandan peleton Batalion Zeni Tempur 2 Kodam 2 atau Bukit Barisan di Medan dengan pangkat Letnan 2. Beberapa tahun kemudian dirinya bergabung di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat. Disitulah ia memperoleh tugas sebagai intelijen di Malaysia saat Indonesia dan Malaysia mengadakan konfrontasi. Akibat dari hal tersebut, Tendean berhasil naik pangkat sebagai Letnan 1 dan ditarik sebagai Ajudan Jenderal A.H. Nasution. Tendean merupakan korban salah tangkap penculikan G30S PKI yang seharusnya menculik A.H. Nasution. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara dapat meninggalkan mimbar upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Masing-masing kompi membubarkan barisannya. Betapa hatiku